Kebanyakan dari kita mungkin tahu ya, kalau Timor Leste itu pernah jadi bagian dari Indonesia. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana cerita panjang di baliknya? Ini bukan cerita simpel loh, ini tuh soal konflik, tragedi, tapi juga soal ketahanan, sebuah perjalanan yang ya penuh luka buat mencapai kemerdekaan. Oke, sekarang coba kita putar waktu mundur. Kita ke tanggal 12 November 1991 di pemakaman Santa Cruz, Dili. Bayangin deh, hari itu harusnya jadi hari yang tenang, hari buat berkabung, buat berdoa. Tapi, hari itu justru bakal berubah jadi salah satu momen paling kelam dalam sejarah Timor Leste. Awalnya ini kan prosesi pemakaman buat seorang aktivis muda, tapi entah gimana suasananya berubah. Tiba-tiba jadi lautan manusia. Teriakan-teriakan kayak, "Keluar Indonesia, Viva Timor Leste!" mulai kedengeran di mana-mana. Doa yang tadinya khusyuk sekarang jadi teriakan perlawanan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah acara memorial, acara duka, bisa berubah jadi pembantaian? Karena tragedi Santa Cruz ini bukan cuma sekedar insiden biasa ya, ini adalah titik balik. Titik balik dari sebuah cerita yang jauh lebih panjang dan rumit dari yang kita bayangkan. Oke, buat ngerti apa yang terjadi di tahun 91, kita nggak bisa langsung lihat tahun itu aja. Kita harus mundur jauh ke belakang, berabad-abad yang lalu, ke masa di mana Pulau Timur pertama kali dibelah sama kekuatan kolonial Eropa. Jadi, intinya begini, dan ini penting banget buat diingat. Dari dulu, pulau ini emang udah kebagi dua. Bagian barat, itu kan bekas jajahan Belanda. Jadi ya wajar kalau akhirnya jadi bagian dari Indonesia. Tapi bagian timur itu jajahan Portugis. Sejarahnya beda total. Nah, disinilah akar dari semua masalahnya nanti. Oke, sekarang kita fast forward ke tahun 70-an. Di Portugal ada revolusi. Nah, imbasnya apa? Di Timur-Timur jadi ada kekosongan kekuasaan. Momen inilah yang langsung memicu perdebatan panas. Negara ini mau dibawa kemana masa depannya? Lihat deh, dari sini kelihatan banget gimana masyarakat di sana terpecah jadi tiga kubu besar. Ada Fretilin yang maunya merdeka total, terus ada Apodeti yang justru pengen gabung sama Indonesia. Dan di tengah-tengah ada UDT yang awalnya moderat tapi akhirnya ganti haluan. Kebayangkan, tiga visi yang beda banget ini, wah ini resep buat situasi yang gampang banget meledak. Dan benar aja, resep tadi meledak. Perbedaan politik ini pecah jadi perang saudara. Ya, walaupun singkat tapi berdarah banget. Ketegangan antar faksi ini udah nggak bisa didamaikan lagi. Pada akhirnya Fretilin yang punya dukungan massa paling kuat keluar sebagai pemenang. Begitu menang perang saudara, Fretilin nggak pakai lama. Mereka langsung tancap gas. Tanggal 28 November 1975, mereka proklamasikan kemerdekaan. Langkah ini didukung sama sekitar 25 negara lain loh. Tapi, sayangnya nggak diakui sama tetangga terdekat sekaligus yang paling kuat. Tentu aja, deklarasi Fretilin ini nggak dibiarin gitu aja. Ini langsung memicu reaksi yang super keras. Indonesia, bareng faksi-faksi Timor yang kalah perang tadi, langsung gerak cepat. Mereka ngeluarin proklamasi tandingan yang isinya ya menyerukan buat integrasi. Jadi alasannya waktu itu adalah kekhawatiran adanya negara komunis persis di perbatasan. Ditambah lagi dengan adanya proklamasi tandingan dari Apodeti dan kawan-kawan, Indonesia akhirnya melancarkan invasi militer besar-besaran, Operasi Seroja. Nggak butuh waktu lama, ibu kota Dili berhasil direbut dan pemerintahan Fretilin pun tumbang. Nah, dari sisi pemerintah Indonesia waktu itu, invasi ini dibingkai bukan sebagai invasi, tapi sebagai sebuah reunifikasi. Narasi resminya, seperti yang dikatakan Presiden Soeharto, adalah kembalinya anak yang hilang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi seolah-olah Timur-Timur itu saudara serumpun yang akhirnya pulang ke rumah. Tapi, dunia internasional ngelihatnya beda banget. PBB dan banyak negara lain menolak aneksasi ini. Kenapa? Ada 3 alasan utama. 1, nggak pernah ada referendum atau pemungutan suara yang resmi di bawah pengawasan internasional. 2, prosesnya lewat invasi militer, bukan pilihan damai. Dan 3, secara hukum, Portugal sebagai penjajah resmi belum pernah menyerahkan wilayah itu. Jadi dunia ngelihatnya ini pemaksaan, bukan reunifikasi. Oke, sekarang kita balik lagi ke tahun 1991. Setelah bertahun-tahun diduduki dan terus-terusan ada konflik kecil, situasi di Dili itu udah kayak panci presto. Panas banget, siap meledak. Dan puncaknya, yaitu tadi, peristiwa di pemakaman Santa Cruz. Jadi, ada 3 pemicu utamanya nih. Pertama, ada rencana kunjungan dari delegasi Portugal dan jurnalis internasional, tapi dibatalin sama Indonesia. Harapan buat dapat perhatian dunia jadi pupus. Kedua, pecah bentrokan di gereja Motael.
Dan puncaknya, yang ketiga, seorang aktivis bernama Sebastião Gomes ditembak mati. Kematian Gomes inilah yang jadi percikan api yang akhirnya nyulut kemarahan yang udah lama banget terpendam. Jadi, pas prosesi buat mengenang Gomes ini sampai di pemakaman, jalan mereka dihadang sama tentara. Situasi langsung memanas dan tanpa peringatan apa-apa, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dilepaskan ke kerumunan massa yang gak bersenjata sama sekali. Catatan resmi bilang ada 250 orang tewas, tapi banyak sumber percaya angkanya jauh-jauh lebih tinggi dari itu. Nah, disinilah ceritanya berubah total. Di tengah semua kekacauan itu, ternyata ada beberapa jurnalis asing, salah satunya seorang pembuat film dari Inggris namanya Max Stoll. Dengan sembunyi-sembunyi, dia merekam semua kejadian mengerikan itu dari awal sampai akhir. Dan slide ini nunjukin kontras yang luar biasa. Pemerintah Indonesia waktu itu awalnya bilang, ini cuma kesalahpahaman yang tidak disengaja. Tapi, rekaman video dari Max Stoll yang berhasil diselundupkan ke luar negeri dan disiarkan ke seluruh dunia, wah itu nunjukin kebenaran yang tak bisa dibantah. Dunia untuk pertama kalinya ngeliat dengan mata kepala sendiri bukti visual apa yang sebenarnya terjadi di Timur Timur. Rekaman itu bisa ditebak memicu kemarahan global, tekanan internasional jadi luar biasa besar. Nah, tekanan ini ditambah dengan perubahan besar di dalam negeri Indonesia sendiri, akhirnya membuka jalan yang sama sekali baru buat masa depan Timur Timur. Momen kuncinya datang setelah tahun 1998, setelah Presiden Soeharto lengser. Presiden baru, B.J. Habibie, mengambil langkah yang benar-benar mengejutkan semua orang. Beliau menawarkan pilihan yang belum pernah ada sebelumnya. Intinya, beliau ngasih rakyat Timur Timur hak buat menentukan nasib mereka sendiri lewat sebuah referendum yang disponsori oleh PBB. Dan hasilnya, wah, jelas banget. Nggak ada keraguan sama sekali. Hampir 80% rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka. Ini adalah sebuah mandat, sebuah suara yang sangat kuat dan nggak bisa diabaikan lagi. Suara mereka akhirnya benar-benar didengar. Setelah referendum, PBB turun tangan untuk masa transisi, ngebantu nyiapin negara baru ini. Prosesnya berjalan, pemilu demokratis pertama digelar tahun 2001. Dan akhirnya, pada 20 Mei 2002, setelah perjuangan puluhan tahun, Timor Leste resmi lahir sebagai sebuah negara merdeka. Negara demokrasi termuda di dunia saat itu. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, tragedi Santa Cruz yang mengerikan itu, yang kebetulan terekam oleh sebuah kamera, itulah yang jadi katalisatornya. Momen itulah yang mengubah arah sejarah, yang memaksa dunia buat nggak diem aja, dan pada akhirnya membuka jalan menuju kemerdekaan yang udah mereka perjuangkan begitu lama. Sekarang, Indonesia dan Timur Leste udah melangkah maju. Mereka jadi tetangga, jadi sahabat, dan sama-sama berusaha belajar dari masa lalu yang kelam itu. Ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Gimana caranya dua negara bisa berdamai dengan sejarah yang begitu menyakitkan buat ngebangun masa depan yang lebih baik bersama?